keluarga besar Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Saya lahir di kota Cirebon, kota Wali. Terus untuk mondok, yaitu mempelajari tentang agama Islam. Inginnya saya menjadi seorang al-mukarram, seorang kiai. Latar belakang saya itu dari seberang. Saya murni pokok dari keluarga Islam yang mengajarkan dan mendidik saya di lingkungan Islam, karena saya dibesarkan di keluarga besar Nahdien atau Nahdlatul Ulama. Saya lahir di kota Cirebon, kota Wali. Itu latar belakang saya, tapi pada waktu itu saya tidak diizinkan oleh orang tua karena orang tua menginginkan saya tetap terus untuk mondok, yaitu mempelajari tentang agama Islam. Inginnya orang tua saya supaya saya menjadi seorang al-mukarram, seorang kiai, mempunyai rasa keinginan untuk sembuh, mempunyai rasa keinginan untuk normal lagi seperti sedia kala. Saya mencoba untuk berobat. Di samping saya ikhtiar berdoa, dan saya pun berdoa setiap malam sesuai dengan keyakinan saya yang dulu. Saya berobat ke medis, salah satu rumah sakit di tempat saya, dan akhirnya hasil keputusan medis itu saya harus harus dipoto scan lewat RMI. RMI itu foto scan tentang syaraf. Dan ternyata setelah saya di RMI, di situ kelihatan sekali ternyata ada di lumbar ketiga tulang belakang saya ini mengalami patah. Jadi posisinya seperti ini, begitu. Ini patah, yang lumbar ketiganya patah, kemudian menjepit saraf yang ke arah kaki kanan saya. Itu yang membuat saya lumpuh total. Seperti itu. Terapi demi terapi akhirnya saya lakukan, sampai akhirnya saya merasa putus asa pada waktu itu. Saya, di samping saya berobat, di samping saya ikhtiar untuk berobat ke sana kemari, apa yang saya lakukan? Ya, saya berdoa. Saya berdoa, memohon kepada Tuhan saya pada waktu itu, memohon sesuai dengan keyakinan saya pada waktu itu, untuk bisa disembuhkan kembali, untuk bisa saya pengen sembuh lagi. Kalau seperti ini, saya seperti gimana? Saya nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Saya gimana tanggung jawab saya untuk menafkahi keluarga? Jadi Tuhan tolong sembuhkan saya. Di keyakinan saya pada waktu itu. Semua apapun juga saya kerjakan, dari mulai saya melakukan kewajiban saya sebagai umat Muslim, menjalankan tata cara sholat, dari mulai sholat 5 waktu sampai sholat sunnah. Padahal pada waktu itu posisi saya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi saya kerjakan dengan bentuk baring, bentuk tidur. Wudhu pun saya kerjakan dengan tayamum. Zikir itu setiap malam saya lakukan. Tapi apa yang saya terima, ya mungkin belum saatnya atau gimana, tapi tetap pada waktu itu ada perasaan, apa ya, boleh dikatakan saya sudah capek gitu dengan ini semua. Akhirnya saya berbicara seperti ini, saya berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang seperti ini, cabutlah nyawa saya. Saya tidak mau membebankan orang-orang yang masih hidup ngurusin saya, kasihan gitu. Tapi kalau memang menurut Engkau, Tuhan Maha Pengasih, sembuhkanlah saya. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah ucapan kedagingan saya pada waktu itu. Karena didasari dengan rasa sudah capek dan kesal dengan menghadapi 7 bulan saya mengalami lumpuh total itu. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan tiba-tiba di satu malam, Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya, posisi saya tidak bisa gerak sama sekali. Dan malam itu, saya seperti biasa pengen buang air kecil. Biasanya kalau buang air kecil itu, saya manggil istri saya, kemudian istri saya datang untuk membawakan ispot.
Jadi saya apapun juga saya lakukan dari mulai BAB, kemudian buang air kecil, apapun juga makan, itu saya lakukan di tempat tidur pada waktu itu. Karena saya tidak bisa apa-apa. Dan malam itu seperti biasa saya manggil istri saya karena saya pengen buang air kecil. Tapi ada hal yang boleh dikatakan hal yang aneh gitu. Kenapa istri saya kok nggak bangun-bangun, putri saya pun nggak bangun-bangun. Padahal saya udah jerit-jerit manggil-manggil. Akhirnya saya pun sadar gitu, mungkin istri saya kecapean untuk udah seharian ngurus saya, istri saya pun udah kecapean juga, lelah pulang kuliah dan lain sebagainya. Saya akhirnya maklum, sadar diri, dan disitulah saya niat saya untuk mencoba nekat untuk ngambil pispot sendiri gitu, untuk mencoba saya tidak mau mengganggu istri saya yang udah tidur lelap malam itu. Kan posisinya, jadi saya coba untuk ngambil pispot sendiri. Posisinya kebetulan di samping saya ini bupet ya, atau lemari. Nah, pispot itu ditaruh di bawahnya. Saya mencoba untuk ngambil dengan posisi saya terbaring di tempat tidur. Saya coba ngambil, tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, yang saya rasakan malah sakit sekali, dan akhirnya saya malah terjatuh. Saya terjatuh seketika, dan saya merasakan sakitnya, bukan kepala, pokoknya sakitnya bukan main. Saya menjerit pada malam itu. Menjerit, dan tiba-tiba ternyata begitu, walaupun saya menjerit sekeras pun tidak ada yang terbangun. Akhirnya saya mencoba untuk merangkak. Dan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, dari belakang saya itu ada sosok orang yang mencoba membangunkan saya dari posisi saya yang terjatuh tersebut. Dari belakang saya dibangunkan. Saya pikir saya pada waktu itu beliau adalah istri saya. Istri saya yang mencoba datang terlambat untuk membangunkan saya. Saya akhirnya sambil saya ngomong, kenapa kamu datangnya baru kok setelah saya jatuh kamu baru datang, saya bilang gitu. Tapi istri saya nggak menjawab. Akhirnya beliau tetap membangunkan saya, kemudian beliau malah menggendong saya, membawa saya ke arah kamar mandi. Kebetulan kamar tidur saya menuju ke kamar mandi itu melewati ruangan tengah. Jadi kebetulan bukan kamar mandi di dalam kamar gitu. Jadi beliau itu memangku saya, menggendong saya, sambil pundak saya diambil seperti ini, digendong saya menuju kamar mandi. Saya pikir, istri saya kok bisa gendong saya gitu kan pada waktu itu. Dan saya nggak bicara apa-apa, tapi saya cuma bersyukur ya, untung istri saya bangun. Dan akhirnya kok kenapa istri saya bukan ngasih sport, tapi malah saya digendong. Akhirnya begitu nyampe kamar mandi, saya diberdirikan, dan pada waktu itu ini hal yang betul-betul saya merasa aneh sekali. Saya gerak aja sakit gitu, gerak tangan aja sakit. Tapi tiba-tiba begitu beliau sosok orang ini yang udah menggendong saya dan memberdirikan saya di kamar mandi, tiba-tiba rasa sakit itu hilang sama sekali. Dan puji Tuhan, saya bisa berdiri. Kemudian begitu saya bisa berdiri, orang itu berlalu. Saya nggak sempat menoleh ke belakang ya, karena saya sudah nggak kuat pengen buang air kecil. Akhirnya saya buang air kecil. Setelah saya buang air kecil, orang itu kebetulan masuk lagi ke kamar mandi dan memapah saya. Saya masih belum sempat, karena posisinya begitu saya gini nggak kelihatan, nggak ngeh gitu. Saya kalau kayak gini nggak kelihatan. Awalnya begitu menuju kamar mandi saya digendong, dan pulangnya saya malah dipapah menuju kembali ke tempat tidur. Dan puji Tuhan, kok saya bisa berjalan gitu loh. Saya bisa jalan dan rasa sakit itu hilang sama sekali. Begitu nyampe di kamar tidur, saya didudukkan. Barulah setelah saya didudukkan, saya bisa melihat wujud daripada orang yang sudah menggendong saya ini. Dan saya kaget. Subhanallah, saya kaget.
Saya kaget, orang itu tinggi besar, dan saya melihat ke beliau sampai begini, dan di situ saya kaget, ternyata bukan istri saya yang gendong saya. Ini saya, Bapak Ibu sekalian, ini saya kalau berkali-kali saya bersaksi, menjelaskan ini, pengalaman supranatural ini, saya selalu merinding. Dan Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Bagaimana seseorang yang begitu sangat taat kepada agamanya. Dia percaya bahwa Tuhan Allahnya adalah yang paling benar dan Tuhan Allah yang lain itu hanyalah tiruan dan tipuan. Kemudian dia mengalami satu sakit penyakit menyebabkan dia lumpuh total. Nah, ketika dia berseru-seru memanggil nama Tuhan Allah yang dianggapnya asli itu, justru Tuhan Allahnya tidak pernah datang dan menampakkan diri kepada dia dan bahkan menyembuhkan dia. Malah yang dia percaya sebagai Tuhan yang palsu, yang tidak benar, justru yang datang menggendong, menampakkan diri dan menyembuhkan dia. Saudaraku, bagaimana kisah ini selengkapnya? Tentu mari kita lihat dan dengarkan bersama-sama. Satu hal yang saya mau pesankan kepada saudara, bahwa Tuhan Allah kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dan Tuhan yang benar. Tidak seperti Tuhan yang Allah yang dipromosikan oleh orang-orang di luar kekristenan yang tidak pernah mampu menyatakan eksistensinya, keberadaannya, bahkan kepada mereka yang percaya kepadanya. Saudaraku, mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Saudara-saudara seiman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya karena sikon di tempat saya bersaksi seperti ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kesaksian saya untuk bercerita, untuk mensyiarkan tentang kebaikan yang tentunya khususnya yang saya alami. Perkenalkan, nama saya Dian Herdiana, nama yang saya terima sejak lahir, dan seperti yang Pak Kakak tadi sebelumnya di introduce, kalau memang latar belakang saya itu dari seberang, saya murni pokok dari keluarga Islam yang mengajarkan dan mendidik saya di lingkungan Islam, karena saya dibesarkan di keluarga besar Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Saya lahir di kota Cirebon, kota Wali. Itu latar belakang saya, tapi cukup hanya sekelumit saja saya jelaskan. Intinya mungkin Bapak Ibu sekalian paham kalau memang misalkan saya dibesarkan di lingkungan Nahdliyin atau di lingkungan Nahdlatul Ulama, tidak jauh dengan ajaran-ajaran agamawi, ajaran-ajaran yang dibesarkan, yang dididik sejak saya lahir, itu tentang keislaman, tentunya ahli sunnah wal jamaah. Tepat saya lulus sekolah, yang mana saya dari mulai pendidikan yang saya alami dari mulai setingkat SD ya, SD, cuman saya waktu itu namanya bukan SD karena madrasah, jadi madrasah ibtidaiyah setingkat SD, kemudian meningkat ke madrasah sanawiyah atau setingkat SMP, dan terakhir saya ke madrasah aliyah atau setingkat SMA. Selepas dari situ saya hijrah. Kenapa saya hijrah? Karena tujuan saya pada waktu itu saya ingin tetap untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Saya hijrah ke kota Bandung, ke kota Kembang. Pada waktu itu saya tidak diizinkan oleh orang tua karena orang tua menginginkan saya tetap terus untuk mondok, yaitu mempelajari tentang agama Islam. Inginnya orang tua saya supaya saya menjadi seorang al-mukarram, seorang kiai. Saya pikir karena saya lepas cukup lama juga saya mondok,
beserta sekolahnya. Saya pikir saya cukup, tapi saya pengen apa istilahnya, boleh dikatakan saya pengen pendidikan saya karena saya pengen bekerja, saya pengen punya cita-cita pada waktu itu. Jadi hijrahnya saya ke Bandung itu saya kabur dari tanpa sepengetahuan orang tua. Singkat cerita, saya hijrah ke Kota Kembang tanpa izin orang tua, karena tujuan saya satu, cuma saya ingin menuntut ilmu lebih tinggi. Dan puji Tuhan, pada waktu itu saya mencoba untuk UMPTN, mendaftar UMPTN, dan saya diterima di salah satu PTN atau perguruan tinggi negeri di Kota Bandung. Cuma pada waktu itu saya cuma sanggup untuk ngambil program Diploma 3 atau D3. Saya ngambil Fakultas Ilmu Komunikasi, Broadcasting, Fakultas Broadcast di Vkom, Unpad. Lepas dari situ, saya puji Tuhan saya juga bisa bekerja di salah satu stasiun radio. Saya sebagai announcer, sebagai host, sebagai boleh dikatakan voice over dan lain sebagainya, sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Jadi saya bisa bekerja di salah satu PH sebagai dubber atau dubbing suara, kemudian di salah satu stasiun radio saya sebagai penyiar radio. Dan 2 tahun saya bekerja, saya langsung pindah ke Jakarta karena kebetulan ada salah satu stasiun radio yang membutuhkan saya, dan saya meningkatlah, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya bekerja di tempat itu sampai saya masuk di salah satu sanggar TV, sanggar voice over. Kemudian pekerjaan saya pada waktu itu ya seperti yang namanya di entertain ya, sebagai pemandu acara dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, ada kesempatan untuk saya ingin cita-cita saya ingin terus dilanjutkan kuliah saya, dan saya masuk ke sini di salah satu perguruan tinggi untuk melanjutkan S1 saya ngambil Fakultas Sinematografi. Lepas dari situ saya bisa bekerja di beberapa stasiun TV sebagai director atau sutradara drama. Bapak Ibu sekalian, singkat cerita, memasuki era pandemi, aktivitas saya udah mulai down karena pekerjaan di stasiun TV itu kan sistemnya kontrak outsourcing per 3 tahun perpanjang. Jadi pada waktu itu lepas kontrak, kemudian tidak ada lagi aktivitas karena memasuki era pandemi. Tepatnya 2 tahun ke belakang kemarin, saya pulang ke Bandung, kemudian sementara apa yang saya kerjakan, aktivitas saya, ya saya jalankan saja karena dituntut dengan, boleh dikatakan, kebutuhan, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Itu yang saya kerjakan memasuki masa COVID pada waktu itu. Dan singkat cerita lagi, mohon maaf sebelumnya saya tidak harus memperjelas atau menceritakan tentang latar belakang saya. Dalam kesaksian ini saya hanya ingin menjelaskan tentang pengalaman atau pengalaman supranatural saya ketemu dengan Tuhan, yang tadinya saya tidak mengenal siapa Tuhan, dan akhirnya puji Tuhan sampai detik ini saya mengenal Tuhan yang boleh dikatakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang betul-betul, Tuhan yang patut kita sembah sebagai umatnya. Itu aja hakikatnya. Jadi kita teruskan lagi Bapak Ibu sekalian. Singkat cerita, saya kembali ke Bandung, kemudian saya menjalankan aktivitas seadanya pada waktu itu. Saya menjalankan aktivitas sebagai driver online. Dan pada satu ketika, sepulangnya saya beraktivitas, tepatnya malam jam 20 malam, seperti biasa saya pulang ke rumah, naruh kendaraan saya, dan malam itu tiba-tiba saya
saya mengalami hal yang di luar dugaan saya. Begitu saya menaruh kendaraan saya menuju ke rumah, maksudnya menuju ke pintu untuk masuk ke dalam rumah, tiba-tiba seolah-olah dari belakang saya itu ada yang mukul pakai balok besar. Itu perasaan yang saya rasakan pada waktu itu, malam itu. Ada yang mukul saya dari belakang pakai balok besar. Dan tiba-tiba seketika saya terjatuh, dan posisi saya tersungkur malam itu, dan saya menjerit kesakitan. Di saat menjerit kesakitan, tiba-tiba istri saya keluar, kemudian putri saya keluar, saudara-saudara saya keluar, mencoba untuk nolongin saya, dan saya pada waktu itu, detik itu pun saya tidak bisa bergerak. Jadi boleh dikatakan seketika malam itu, begitu saya tersungkur terjatuh, saya langsung total mengalami kelumpuhan yang mana dari mulai tangan sampai kaki. Pada waktu itu saya tidak bisa digerakkan malam itu, dan akhirnya saya dibawa ke dalam rumah pun, digendong, dibopong dengan perasaan sakit sekali. Setibanya di dalam rumah saya ditidurkan. Apa yang saya rasakan itu sangat sakit sekali, total, dan tidak bisa digerakkan. Dari mulai tangan sampai dengan kaki itu sama sekali tidak bisa digerakkan. Saya juga tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, ya mungkin itu sudah musibah ya, atau boleh dikatakan sesuatu yang harus saya alami pada waktu itu. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, apa yang saya lakukan? Otomatis saya mencoba untuk mempunyai rasa keinginan untuk sembuh, mempunyai rasa keinginan untuk normal lagi seperti sedia kala. Saya mencoba untuk berobat. Di samping saya ikhtiar berdoa, dan saya pun berdoa setiap malam sesuai dengan keyakinan saya yang dulu. Saya berobat ke medis, ke salah satu rumah sakit di tempat saya, dan akhirnya hasil keputusan medis itu saya harus dipoto scan lewat RMI. RMI itu foto scan tentang syaraf. Dan ternyata setelah saya di RMI, di situ kelihatan sekali ternyata ada di lumbar ketiga tulang belakang saya ini mengalami patah. Jadi posisinya seperti ini. Begitu. Ini patah, yang lumbar ketiganya patah, kemudian menjepit saraf yang ke arah kaki kanan saya. Itu yang membuat saya lumpuh total. Seperti itu. Terapi demi terapi akhirnya saya lakukan, dan Bapak Ibu sekalian, di saat memasuki kondisi COVID atau era pandemi pada waktu itu, yang tadi saya jelaskan juga, saya udah mulai putus kontrak dengan pekerjaan saya. Akhirnya saya kerjakan aktivitas saya dengan seadanya. Di satu sisi saya harus berobat dengan, boleh dikatakan, yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian paham, yang namanya RMI aja itu dengan biayanya yang cukup lumayan. Dan itu selama 2 bulan saya lakukan berobat ke medis, dari mulai terapi dan lain sebagainya. Tapi apa Bapak Ibu sekalian, yang saya rasakan itu sama sekali tidak ada perubahan apa-apa. Dokter pun menganjurkan saya, bahkan dokter pun yang menganjurkan saya coba untuk alternatif. Karena dari hasil medis tidak ada perubahan. Dari hasil terapi tidak ada perubahan. Sementara biaya semakin boleh dikatakan pada waktu itu semakin menipis lah tabungan saya. Karena kebetulan sekali sakit yang saya derita tidak bisa diklaim oleh BPJS pada waktu itu. Jadi kita biaya normal umum seperti pasien umum biasa pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang saya kerjakan? Saya mencoba untuk berobat alternatif atau ke alternatif. Itu saya lakukan selama 1,5 bulan. Ya, 1 bulan lebih lah, nggak sampai 1,5 bulan. 1 bulan saya kerjakan alternatif, itu pun sama, tidak ada perubahan apa-apa. Sampai akhirnya saya merasa putus asa pada waktu itu.
saya di samping saya berobat, di samping saya ikhtiar untuk berobat ke sana kemari, apa yang saya lakukan ya saya berdoa. Saya berdoa memohon kepada Tuhan saya pada waktu itu, memohon sesuai dengan keyakinan saya pada waktu itu untuk bisa disembuhkan kembali, untuk bisa saya pengen sembuh lagi. Kalau seperti ini saya seperti gimana? Saya nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Saya gimana tanggung jawab saya untuk menafkahi keluarga? Jadi Tuhan tolong sembuhkan saya. Ini keyakinan saya pada waktu itu. Semua apapun juga saya kerjakan dari mulai saya melakukan kewajiban saya sebagai umat Muslim, menjalankan tata cara sholat dari mulai sholat 5 waktu sampai sholat sunnah. Padahal pada waktu itu posisi saya tidak bisa bergerak sama sekali, tapi saya kerjakan dengan bentuk baring, bentuk tidur. Wudhu pun saya kerjakan dengan tayamum. Zikir itu setiap malam saya lakukan. Tapi apa yang saya terima, ya mungkin belum saatnya atau gimana, tapi tetap pada waktu itu ada perasaan apa ya, boleh dikatakan saya sudah capek gitu dengan ini semua. Akhirnya saya berbicara seperti ini, saya berdoa seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang seperti ini, cabutlah nyawa saya. Saya tidak mau membebankan orang-orang yang masih hidup ngurusin saya, kasihan gitu. Tapi kalau memang menurut Engkau, Tuhan Maha Pengasih, sembuhkanlah saya. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah ucapan kedagingan saya pada waktu itu. Karena didasari dengan rasa sudah capek dan kesal dengan menghadapi 7 bulan saya mengalami lumpuh total itu. Tidak ada perubahan apa-apa. Dan tiba-tiba di satu malam, Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya, posisi saya tidak bisa gerak sama sekali. Dan malam itu, saya seperti biasa pengen buang air kecil. Biasanya kalau buang air kecil itu saya manggil istri saya, kemudian istri saya datang untuk membawakan e-spot. Jadi apapun juga saya lakukan dari mulai BAB, kemudian buang air kecil, apapun juga makan, itu saya lakukan di tempat tidur pada waktu itu. Karena saya tidak bisa apa-apa. Dan malam itu seperti biasa saya manggil istri saya karena saya pengen buang air kecil. Tapi ada hal yang boleh dikatakan hal yang aneh gitu. Kenapa istri saya kok nggak bangun-bangun, putri saya pun nggak bangun-bangun. Padahal saya udah jerit-jerit manggil-manggil. Akhirnya saya pun sadar gitu, mungkin istri saya kecapean untuk udah seharian ngurus saya. Putri saya pun udah kecapean juga, lelah pulang kuliah dan lain sebagainya. Saya akhirnya maklum, sadar diri, dan disitulah niat saya untuk mencoba nekat untuk ngambil e-spot sendiri gitu, untuk mencoba. Saya tidak mau mengganggu istri saya yang udah tidur lelap malam itu. Kan posisinya, jadi saya coba untuk ngambil e-spot sendiri. Posisinya kebetulan di samping saya ini bupet ya, atau lemari. Nah, e-spot itulah ditaruh di bawahnya. Saya mencoba untuk ngambil dengan posisi saya terbaring di tempat tidur. Saya coba ngambil, tapi tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, yang saya rasakan malah sakit sekali, dan akhirnya saya malah terjatuh. Saya terjatuh seketika, dan saya merasakan sakitnya bukan kepala, pokoknya sakitnya bukan main. Saya menjerit pada malam itu. Menjerit, dan tiba-tiba ternyata begini, walaupun saya menjerit sekeras pun tidak ada yang terbangun. Akhirnya saya mencoba untuk merangkak. Dan tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, dari belakang saya itu ada sosok orang yang mencoba membangunkan saya dari posisi saya yang terjatuh tersebut. Dari belakang saya dibangunkan. Saya pikir saya pada waktu itu beliau adalah istri saya. Istri saya yang mencoba datang terlambat untuk membangunkan saya. Saya akhirnya sambil saya ngomong, kenapa kamu datangnya baru kok setelah saya jatuh kamu baru datang, saya bilang gitu.
Tapi istri saya nggak menjawab. Istri saya nggak menjawab, akhirnya beliau tetap membangunkan saya, kemudian beliau malah menggendong saya. Menggendong saya, membawa saya ke arah kamar mandi. Kebetulan kamar tidur saya menuju ke kamar mandi itu melewati ruangan tengah. Jadi kebetulan bukan kamar mandi di dalam kamar gitu. Jadi beliau itu memangku saya, menggendong saya sambil pundak saya diambil seperti ini, digendong saya menuju kamar mandi. Saya pikir, istri saya kok bisa gendong saya gitu kan pada waktu itu. Dan saya nggak bicara apa-apa, tapi saya cuma bersyukur ya, untung istri saya bangun. Dan akhirnya kok kenapa istri saya bukan ngasih sport, tapi malah saya digendong. Akhirnya begitu nyampe kamar mandi, saya diberdirikan. Saya diberdirikan, dan pada waktu itu ini hal yang betul-betul saya merasa aneh sekali. Saya gerak aja sakit gitu, gerak tangan aja sakit. Tapi tiba-tiba begitu beliau sosok orang ini yang udah menggendong saya dan memberdirikan saya di kamar mandi, tiba-tiba rasa sakit itu hilang sama sekali. Dan puji Tuhan, saya bisa berdiri. Saya bisa berdiri. Kemudian begitu saya bisa berdiri, orang itu berlalu. Saya nggak sempat menoleh ke belakang ya, karena saya sudah nggak kuat pengen buang air kecil. Akhirnya saya buang air kecil. Setelah saya buang air kecil, orang itu kebetulan masuk lagi ke kamar mandi dan memapah saya. Saya masih belum sempat karena posisinya begitu saya gini nggak kelihatan, nggak ngeh gitu. Saya kalau kayak gini nggak kelihatan. Awalnya begitu menuju kamar mandi saya digendong, dan pulangnya saya malah dipapah menuju kembali ke tempat tidur. Dan puji Tuhan, kok saya bisa berjalan gitu loh. Saya bisa jalan dan rasa sakit itu hilang sama sekali. Begitu nyampe di kamar tidur, saya didudukkan. Barulah setelah saya didudukkan, saya bisa melihat wujud daripada orang yang sudah menggendong saya ini. Dan saya kaget. Subhanallah, saya kaget. Saya kaget, orang itu tinggi besar, dan saya melihat ke beliau sampai begini, dan di situ saya kaget, ternyata bukan istri saya yang gendong saya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya kalau berkali-kali saya bersaksi menjelaskan ini, pengalaman supranatural ini, saya selalu merinding. Dan entah kenapa itu. Jadi makanya saya kalau boleh dikatakan satu hal yang boleh dikatakan ini betul-betul ajaib yang saya alami. Begitu saya mengetahui ternyata beliau itu bukan istri saya akhirnya bertanya terhadap beliau. Saya tanya, siapa Anda? Saya waktu itu bicara pakai bahasa Sunda, saha anjeun, saya bilang gitu. Dan beliau tidak menjawab. Beliau cuma tersenyum. Dan beliau menjawab akhirnya. Dan setelah saya bertanya ketiga kalinya, saha anjeun? Siapa Anda? Siapa Anda? Saya bilang gitu ketiga kalinya sambil saya menekan intonasi pertanyaan saya. Baru beliau menjawab. Beliau menjawab dengan dialek bahasa Sunda juga. Kalau diartikannya seperti ini. Beliau menjawab, apabila kamu ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti saya. Sambil beliau menunjukkan kepada diri seperti, ikuti saya. Seperti itu artinya. Cuma beliau pada waktu itu menjawab dengan bahasa Sunda, dan saya pun bertanya dengan bahasa Sunda pada waktu itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di situ saya kaget. Ngapain? Saya bilang, ini siapa? Dan saya masih belum ngeh kalau itu ternyata siapa. Tapi saya dalam pikir saya, ini siapa ini orang? Kok ngajak-ngajak saya seperti itu? Mengajak saya kalau ingin selamat seperti itu. Mengajak saya kalau ingin berada dalam kebenaran, ikuti saya. Saya nggak habis pikir, dan saya pun masih belum ngeh kalau itu siapa. Akhirnya saya ditidurkan Bapak Ibu sekalian sama beliau. Begitu saya ditidurkan, dan saya begitu menoleh kembali lagi ke arah beliau, beliau sudah tidak ada. Disitulah saya nggak habis pikir. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah beliau tidak ada, rasa sakit yang tadinya hilang kembali.
Kembali pada waktu itu saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya tidak bisa bergerak lagi. Apabila digerakkan saya sakit lagi. Di situ saya terjadi apa boleh dikatakan sesuatu yang ya apa ya. Jadi saya ini benar atau enggak, sampai saya gigit jari saya, ini mimpi atau tidak, ini mimpi atau tidak. Tapi itulah yang saya alami. Dan akhirnya saya tidak habis pikir. Saya masih belum ingat kalau itu siapa yang datang. Saya biasanya tidur sekitar jam 3, jam 4, tapi malam itu saya tidak bisa tidur, dan akhirnya saya baru bisa tertidur, karena saya mikirin siapa itu yang datang. Akhirnya saya bisa tertidur itu sekitar pagi, sekitar jam 7:30 pagi. Baru saya bisa tertidur. Dan Bapak Ibu sekalian, begitu saya bisa tertidur, beliau yang tadi datang secara kasat mata, secara nyata, tanpa bayang-bayang, saya jelas sekali lihat muka beliau. Kembali datang, cuma kali ini dalam mimpi saya. Di saat saya tertidur, beliau datang lagi dalam mimpi saya. Sama persis orangnya seperti itu, mukanya seperti itu, cuma yang membedakan cuma jubah yang dikenakan. Jadi pada waktu sebelumnya mengenakan jubah warna putih, dan di dalam mimpi saya yang kedua beliau datang itu mengenakan jubah warna merah marun. Dan beliau kembali tersenyum. Di dalam mimpi saya beliau datang dan beliau tersenyum. Saya kemudian nanya lagi. Saya nanya lagi, Anda yang datang tadi. Saya bertanya kembali dalam bahasa Sunda. Anjeun anu datang tadi, beliau menganggukkan kepala. Anda yang datang tadi, beliau menganggukkan kepala. Kemudian saya bertanya lagi, siapa Anda sebetulnya? Beliau cuma tersenyum, kemudian menjawab lagi. Seperti tadi jawabannya, sama persis seperti tadi menjawabnya. Apabila kamu ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti saya. Seperti itu lagi Bapak Ibu jawaban dari beliau. Lalu kemudian setelah beliau menjawab seperti itu, beliau berlalu. Beliau berlalu dan meninggalkan satu bentuk kayak seolah nur ya, kayak seolah cahaya. Kayak transisi, kalau kita editing video, kalau orang hilang itu kan pakai efek transisi. Nah kayak seperti itu lah. Saya di situ baru melongo tidak habis pikir, kok ini sama dengan yang tadi datang. Itu dalam mimpi. Dan tiba-tiba saya terbangun. Tanpa ada yang membangun, tiba-tiba saya terbangun. Dan tiba-tiba saya terbangun. Di situ saya merasa, loh, barusan saya mimpi. Di situ saya nggak habis pikir. Saya di situ menangis, Bapak Ibu. Menangis. Ini sebetulnya siapa? Ini sebetulnya siapa? Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya alami ini betul-betul sesuatu hal yang boleh dikatakan keajaiban dalam hidup saya. Saya tidak mengenal sebelumnya siapa Tuhan. Saya tidak mengenal sebelumnya bentuk dohir atau wujud daripada seorang Tuhan yang berwujud manusia. Dan inilah yang saya alami. Itu hakikatnya Bapak Ibu sekalian. Dan kembali ke cerita saya, ke kesaksian saya. Saya bersaksi dengan apa adanya, tanpa tendeng aling-aling. Saya bercerita dengan bentuk apa yang saya alami. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian itu, saya seperti biasa, pagi-pagi jam 7 saya sudah siap-siap, sudah dilap sama istri saya, sudah dipersiapkan belangkar atau tenda, karena saya mau kontrol berobat ke alternatif. Dan pada waktu itu setelah saya rapi, setelah saya pakai baju, dikala istri saya mau mandi terlebih dahulu dan putri saya dan keponakan saya mau mempersiapkan belangkar, tanduk, saya lagi terbaring, tiba-tiba beliau datang lagi, Bapak Ibu sekalian. Secara kasat mata, secara nyata saya beliau, subhanallah. Disitulah saya kadang-kadang, sekarang detik ini, andai kata saya memohon minta Tuhan engkau datang lagi, ternyata tidak seperti itu jawaban Tuhan. Tuhan cukup dengan kata-kata, Tuhan cukup dengan jawaban yang ada dalam hati saya. Itu adalah jawaban Tuhan. Itu yang saya rasakan sekarang. Beliau datang lagi Bapak Ibu sekalian. Dan beliau begitu datang, di saat saya mau bertanya, beliau duluan yang langsung menggerakkan tangannya. Beliau seperti ini menggerakkan tangannya.
Dan kemudian dia menggelengkan kepalanya seperti itu terhadap saya. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Kemudian beliau langsung menjawab atau langsung dia berkata kepada saya, lamun anjeun hayang hirup salamet, tur aya dina kabenaran, ngilu jeung kaula. Artinya, beliau udah mendahului sebelum saya bertanya. Apabila Anda ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikutilah saya. Seperti itu lagi jawaban dari beliau atau ungkapan yang beliau katakan. Kemudian tangan beliau menempelkan tangannya terhadap kepala saya seperti ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, wangi yang datang dari tangan telapak tangannya itu sampai sedetik ini pun saya belum bisa menemui lagi wanginya yang datang. Puji Tuhan subhanallah, wanginya yang membuat saya nyaman, adem dalam hati. Setelah beliau menempelkan kepalanya terhadap saya, kemudian saya ditidurkan. Setelah ditidurkan, kemudian beliau, di saat saya mau berbalik, beliau sudah tidak ada lagi. Seperti itu lagi kejadiannya. Saya tidak tahu beliau kemana perginya, saya tidak tahu kemana. Tapi puji Tuhan, bedanya dengan kedatangan pertama, kemudian kedatangan kedua di dalam mimpi, yang ini, itulah yang saya terima, satu bentuk mukjizat yang datang dari Tuhan. Pasca beliau tidak ada, apa yang saya rasakan? Detik itu, jam itu, rasa sakit yang ada dalam tubuh saya, itu tiba-tiba tidak, sirna, menghilang. Dan detik itu pun, bahkan sampai sekarang, saya sembuh, saya bisa berdiri, saya bisa duduk. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Saya sembuh total. Hakul yakin saya rasakan, ternyata Tuhan datang betul-betul sangat dahsyat untuk menyembuhkan saya. Dikala saya memohon, ya Allah, Allahumma sholatan kamilah wa sallim salamatan, itu sholawat kamilah yang saya bacakan. Saya memohon kepada Allah untuk menyembuhkan saya. Yang datang adalah Tuhan yang sebetulnya yang datang menyembuhkan saya. Disitulah saya baru berpikir. Saya menjerit, saya menangis di situ. Akhirnya istri saya datang menghampiri saya. Disangkanya mungkin dikiranya saya ada apa, kenapa, atau jatuh atau apa. Ternyata saya di situ terharu dan saya merasa bersyukur dan terharu gitu. Cuman saya masih belum sempat melihat beliau lagi, beliau sudah tidak ada. Saya ingin bersujud apabila saya tahu pada waktu itu beliau adalah Tuhan. Saya ingin bersujud, bersimpuh di bawah telapak kaki. Itu yang sampai detik ini saya berniat seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, di saat istri saya menghampiri, beliau bertanya kenapa, ada apa? Ini saya sembuh, saya bilang. Saya sampai menjerit-jerit, ini saya sembuh. Istri saya menangis, putri saya menangis melihat kesembuhan saya dengan tiba-tiba. Saya sampai jerit-jerit, kami bertiga menangis, rasa haru dan bersyukur pada waktu itu. Dan Bapak Ibu sekalian, pasca setelah kejadian itu, istri saya bertanya, siapa yang menyembuhkan? Saya bilang, saya tidak tahu, ada sosok orang yang datang. Tapi di situ istri saya seolah nggak percaya. Saya bilang, kalau kamu nggak percaya, inilah saya buktinya. Tapi mungkin istri saya tidak membahas lebih dalam. Dia cuma bertanya, siapa? Saya juga nggak tahu itu siapa. Tapi sudahlah, nggak usah dipikirin. Mungkin ini udah mukjizat atau kodratullah yang datang, saya bilang gitu pada waktu itu. Dan ini udah izinnya Allah, saya bilang gitu. Bapak Ibu sekalian, pasca kejadian itu, saya tidak habis pikir. Saya mengalami pergumulan, saya tidak habis pikir. Apa? Bukan berarti apa? Jadi saya pengen tahu sosok ini siapa sebetulnya, itu loh. Akhirnya saya mencoba untuk pulang ke Cirebon. Saya mencoba menemui mantan guru saya pada waktu di pondok pesantren dulu, untuk menanyakan tentang apa yang menjadikan saya unek-unek. Jadi siapa sebetulnya ini yang datang, kemudian sampai 3 kali berturut-turut datang, dan akhirnya secara hakikatnya beliau menyembuhkan saya dan total selama ini. Sementara selama itu 7 bulan saya
berobat ke sana kemari, tidak ada perubahan apapun. Mantan guru saya cuma menjawab, itu adalah sudah izinnya Tuhan. Iya, kalau itu secara hakikat saya paham, tapi ini siapa loh yang datang? Saya bilang. Saya kasih tahu visualisasinya seperti ini, orangnya seperti itu. Tapi guru saya pada waktu itu, wallahu bisawab, dia hanya menjawab seperti itu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, siapapun datang, mungkin itu malaikat, katanya beliau. Beliau mengatakan demikian. Dan itu jawaban dari beliau, tapi tetap sepulangnya saya menuju kembali ke kota Bandung, saya masih belum merasa apa ya boleh dikatakan, pondok-pondok saya ini masih belum lega jawaban dari mantan guru saya. Akhirnya saya nggak habis pikir siapa, dan tiba-tiba di satu malam, di saat saya lagi mikir, itu pasca seminggu setelah kejadian itu ya, setelah kejadian saya sembuh, tiba-tiba saya entah itu siapa yang mengarahkan saya teringat sesuatu. Di situ akhirnya saya teringat, oh ini orang ini yang pernah saya lihat gambarnya di kalender-kalender atau di foto-foto orang Kristen. Kebetulan saya juga, meskipun pada waktu itu saya juga banyak teman orang Kristen, persis sama seperti ini. Itu kan Isa Al-Masih. Kami pada waktu itu kan meyakini seperti itu. Ini adalah Nabi Isa. Apakah mungkin yang datang Nabi Isa? Di situ langsung akhirnya tiba-tiba saya teringat sahabat saya punya sahabat, kebetulan itu sahabat dekat, beliau aslinya orang Nias, dan beliau adalah beragama Kristen. Saya mencoba untuk menghubungi beliau, saya ingin menanyakan. Tiba-tiba saya ingat, kontaknya udah lupa lagi, saya coba nanya, akhirnya puji Tuhan saya ada yang ngasih tahu kontaknya ya. Sahabat saya itu via WA ada yang ngasih tahu ini nomornya. Saya hubungi tanpa basa-basi, saya hubungi beliau karena saya kurang lebih berapa tahun tidak ketemu beliau. Akhirnya singkat cerita saya nyambung, kemudian saya bersilaturahmi lah, saya berkunjung ke rumahnya beliau dan langsung saja saya bercerita tentang kejadian saya ini. Saya menanyakan siapa yang sebetulnya yang datang menyembuhkan saya. Dan Bapak Ibu sekalian, beliau seolah-olah kayak percaya nggak percaya dari gambaran mukanya melongo, tapi akhirnya beliau tersenyum. Saya bilang, kenapa kamu tersenyum? Ini saya nanya, ini kira-kira siapa? Kalau yang saya lihat, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya bilang gitu kan. Beliau cuma menjawab, puji Tuhan kan, karena Akang yang bertanya, ya saya menjawab, itu yang datang adalah Tuhan kami kan. Tuhan Yesus. Dia bilang begitu. Loh, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Nabi Isa maksudnya, itu menurut keyakinan Akang. Kalau menurut kami itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya kami. Saya di sini mikir, loh, kalau memang Tuhan kamu, kenapa datang menyembuhkan saya? Saya kan boleh dikatakan, saya bukan umat Kristen. Beliau tersenyum aja, tapi maafkan, saya bukan berarti mau mengkristenisasi Akang, tapi saya cuma menjawab dengan apa yang Akang tanyakan. Kalau memang Akang sudah dijamah oleh Tuhan kami. Artinya apa? Sebenarnya saya nggak paham. Ya, Akang juga nanti akan mengalaminya. Akang juga akan tahu jawaban yang sebetulnya seperti apa. Oke, terima kasih jawabannya. Dan saya putuskan waktu itu juga saya pulang rumah. Tetap Bapak Ibu sekalian, saya tetap masih mengalami pergumulan. Boleh dikatakan saya nggak habis pikir. Disitulah akhirnya ada niat saya untuk kembali membuka kitab-kitab yang pernah saya pelajari dulu, zaman saya dulu di pondok, zaman saya dulu belajar ngaji, untuk mencoba membuka tentang ini semua gitu. Saya pengen tahu siapa Isa Al-Masih di situ. Dan puji Tuhan ternyata jawaban tentang siapa Isa Al-Masih itu ternyata ada juga di
isi kandungan kitab kami terdahulu di isi kandungan Al-Quran. Salah satunya di surat Az-Zukhruf ayat 61. Di situ baru saya terbuka, oh ternyata ini jalan yang lurus. Sesuatu yang kita minta di saat kita melakukan sholat. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ternyata jawabannya ada di sini di Az-Zukhruf juga. Ya. Akhirnya saya kembali lagi buka lagi kitab-kitab yang lain, bukan Al-Quran, tapi kitab-kitab lain. Karena kalau di pondok pesantren kita mempelajari beberapa kitab. Salah satunya kitab Safinah Tunaza yang sempat digembar-gemborkan oleh Bapak Haji Muhammad Kacé. Kitab kuning yang berlafazkan huruf Arab. Saya coba baca lagi. Disitulah baru saya tahu, oh ternyata begini, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin itu adalah ada kuasa Roh Kudus juga yang datang dalam diri saya. Tiba-tiba di situ saya sudah paham sekali siapa ternyata Allah yang sebetulnya, siapa sebetulnya ilah yang sebetulnya, siapa sebetulnya Tuhan yang sebetulnya. Di situ saya akhirnya udah paham. Pertama, yang membuat saya paham, mukjizat atau pengalaman supranatural saya yang datang menghampiri saya. Dan Tuhan sendiri yang mengajak saya. Kedua, saya buka kembali yang namanya kitab-kitab yang pernah saya pelajari. Kitab keyakinan saya maksudnya bukan Alkitab ya. Jadi kitab yang pernah saya pelajari di keyakinan saya dulu. Dan di situ sendiri ternyata ada. Maksudnya di situ sendiri ternyata ada jawabannya. Siapa? Al-Masih itu yang sebetulnya. Dan lepas 2 bulan saya mengalami pergumulan. Akhirnya saya bulat niat saya. Tuhan yang sudah menyembuhkan saya. Tuhan yang sudah mengajak saya. Beliau menyembuhkan saya dan beliau minta konsekuensinya. Sebetulnya bukan konsekuensi, beliau cuma menawarkan apabila Anda ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti saya. Berarti saya harus menjalankan konsekuensi itu, komitmen. Saya sudah disembuhkan beliau. Beliau itu adalah Tuhan. Saya punya pemikiran, ya inilah Tuhan yang sebetulnya, bukan Tuhannya umat Kristen aja. Tuhannya umat manusia. Tuhannya umat manusia yang ada di alam bumi. Itu yang saya petik secara hakikatnya. Kenapa? Karena saya bukan umat Kristen, kok saya disembuhkan gitu. Dan ini, kok sampai detik ini saya bisa berbicara seperti ini, saya bisa duduk. Sampai detik ini saya merasakan lagi hal itu. Jadi istilahnya saya udah sehat. Subhanallah. Itu yang sesuatu yang saya sangat takjub terhadap Tuhan. Makanya saya bilang, saya bilang, apabila saya ingin, kalau bisa dipertemukan lagi dengan beliau, saya ingin bersimpuh di telapak kaki beliau. Karena pada waktu itu saya masih belum mengenal kalau itu yang datang ternyata Tuhan waktu itu sekalian. Itu pengalaman saya. Dan 2 bulan setelah saya mengalami pergumulan, saya hanya telepon langsung sahabat saya itu. Saya bilang, Bang, kapan ada waktu, saya siap untuk disibkoh, saya siap untuk dibaptis. Saya bilang gitu. Loh, kok begini Kang? Tiba-tiba nggak bisa begitu Kang, ini apa dasarnya? Ya itulah, udah kamu nggak usah nanya apa dasarnya. Saya siap, saya bilang. Saya siap bertobat, saya siap jalan di jalan Tuhan, saya bilang gitu. Tapi sahabat saya tidak mengiyakan pada waktu itu. Nggak segampang itu kan. Akhirnya ya boleh dikatakan ada spare waktu 2 minggu saya dipertemukan sama gembalanya beliau, sama Bapak Pendetanya. Begitu setelah ketemu saya ditanya juga tentang niat saya ini, dan saya sudah niat bulat. Singkat cerita, lepas seminggu dari situ saya mengalami pembaptisan, saya dibaptis tepatnya 15 bulan yang lalu. Jadi saya, Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan mohon maaf sekali saya masih boleh dikatakan secara kekristenan saya masih bayi rohani, saya masih banyak perlu bimbingan hamba Tuhan, terutama tentang mempelajari tentang kekristenan dan mempelajari Alkitab. Sampai detik ini pun, puji Tuhan, saya bisa dikenalkan sama Pak Franky pun, puji Tuhan, mungkin ini jalan dari Tuhan. Saya bisa bersaksi seperti ini, menjelaskan tentang pengalaman pribadi saya, mengabarkan tentang kebaikan ini, mudah-mudahan jadi berkat Bapak Ibu sekalian. Itu tentunya yang saya harapkan. Dan meskipun pasca dari itu semua Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang saya korbankan, termasuk keluarga saya, istri saya,
pekerjaan saya dan lain sebagainya. Tapi itu saya nikmati karena saya sudah bersama Tuhan. Yang saya rasakan sekarang intinya, saya mengalami damai sejahtera, sukacita yang sebelumnya saya belum pernah alami seperti ini. Ternyata Tuhan ini gampang, simple. Anytime, anywhere, di saat saya ada waktu, di saat saya bertanya, Tuhan tuh secepatnya menjawab. Tuhan selalu secepatnya memberikan solusi jawabannya buat saya. Jawaban yang terbaik buat saya. Itu yang menguatkan saya sampai detik ini. Saya yakin kalau memang saya tidak salah untuk bertobat, berada di jalan Tuhan. Meskipun di luaran sana mengatakan saya seperti ini, saya sinting, saya miring, saya apapun juga, saya dibuang dari keluarga saya. Bahkan sampai detik ini pun juga saya masih bergerilya, kontrak tiap bulan dari kontrakan satu ke kontrakan yang lain. Pekerjaan saya pun sama, tapi itu pun itulah karena beberapa teman saya, beberapa hamba Tuhan juga mengatakan harus siap kalau berjalan di jalan Tuhan, siap untuk memikul salibnya. Itu saya sudah rasakan sampai detik ini, tapi saya yakin di balik ini semua Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik buat saya, juga buat keluarga saya. Demikian mungkin sekelumit atau cerita kesaksian saya rasa cukup sampai di sini tentang kesaksian saya, karena saya masih merasakan bersaksi itu gampang, tapi yang sulit adalah menjadi saksi sebagai pelaku firman apa yang dianjurkan oleh Tuhan untuk kita menjalankan kebaikan. Saksikan tayangan berikut ini. Saya kembalikan lagi kepada Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih saudara sudah mengikuti acara tadi, kesaksian tadi. Kiranya saudara diberkati Tuhan. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan ini kepada yang lain, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati.